Bab 1501. Canggung dan manis. Setelah mengantar He Yuan pergi, Ji Qingyan kembali ke kamar. Namun, ia tak lagi setenang sebelumnya. Kecanggungan di hatinya belum juga reda. Terutama ketika Lin Yi terus menatapnya, dia merasa makin tidak nyaman. Aku akan membantumu membersihkan sampah. Setelah itu, Ji Qingyan membungkuk dan mengambil kain kasa berlumuran darah serta botol obat di tanah, lalu membuangnya ke tempat sampah. Untuk meredakan kecanggungan dan kegelisahan di hatinya, dia menunda-nunda selama lebih dari setengah jam sebelum akhirnya selesai. Selama kurun waktu ini, Lin Yi duduk bersila dengan satu tangan menopang dagunya seraya memperhatikan Ji Qingyan bekerja. Ji Qingyan tahu bahwa Lin Yi sedang memperhatikannya, tetapi dia hanya bisa berpura-pura tidak memperhatikan dan bekerja dengan tenang. Namun, suatu saat nanti pekerjaannya akan selesai. Tatapan Lin Yi membuatnya semakin gugup. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku cuma ingin tahu, apakah kalian berdua benar-benar bosan sampai datang ke tempatku? Hanya saja aku tidak ada kegiatan saat makan malam, jadi aku memutuskan untuk datang ke sini jalan-jalan. Ji Qingyan mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara lembut. Kamu pergi terburu-buru beberapa hari setelah pulang. Aku hanya takut kamu terlalu lelah. Lin Yi mempertahankan postur sebelumnya saat dia menatap Ji Qingyan, membuat Ji Qingyan merasa sangat tidak nyaman. Aku sudah. Kenapa kamu tidak bilang ingin datang dan melihatnya? Setelah ragu-ragu cukup lama, dia berkata, aku juga sibuk banget. Aku nggak bisa datang meskipun aku mau. Jadi He Yuan memundurkan diri dan ikut denganmu menemuiku. Hah? Yuan memundurkan diri. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Dia memberikan surat pengunduran dirinya kepada Patuaki siang tadi. Patuaki hanya menunjukkannya kepadaku sebelum kamu datang. Ji Qingyan tertegun, tetapi dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Yuan pasti berhenti dari pekerjaannya karena dia. Pada akhirnya, dialah penyebab masalahnya. Lalu apa? Tanyanya. Saya setuju. 1. 11 cari yang lebih murah. Kenapa kamu seperti ini? Kamu nggak tahu sifat Yuan. Dia cuma main-main sama kamu, nggak ada kerjaan. Kenapa kamu serius banget? Yah, karena dia menyebutku bajingan di surat pengunduran dirinya. Siapa yang tersinggung? Kenapa dia memarahiku? Itulah yang selalu dia katakan tentangmu. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Ji Qingyan menyisir rambutnya dengan jari. Waktu kita makan malam tadi, dia cerita tentang rencana karirnya tahun depan. Kok bisa-bisanya dia benar-benar mengundurkan diri? Itulah sebabnya saya merasa alasan kalian berdua datang ke sini tidak sesederhana itu. Mengapa tidak bisa menjadi alasan yang sederhana? Ji Qingyan tiba-tiba menjadi agresif untuk membuktikan kejujurannya. Kalau kamu terus begini, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Pergi dan urus sendiri. Baiklah. Aku terlalu banyak berpikir. Lin Yi meregangkan badan. Mandi dan tidurlah. Sekarang semuanya sudah terungkap, perasaan tidak enak di hatinya pun hilang. Dia juga ingin lebih dekat dengan Lin Yi. Namun, saat dia memasuki kamar mandi, dia bergegas keluar dan berkata dengan panik. Aku tidak membawa apapun hari ini. Tidak apa-apa. Hotelnya punya beberapa barang. Kita bisa pakai saja. Ji Qingyan mengira Lin Yi sedang berbicara tentang perlengkapan mandi, tetapi dia tidak menyangka Lin Yi akan melihat benda-benda memalukan di meja samping tempat tidur. Siapa bilang? Ji Qingyan menghentakkan kakinya dengan marah. Aku mau keluar beli perlengkapan mandi. Kau pikir ini Zonghai? Ini sudah larut malam. Biar saja malam ini. Ji Qingyan mengerutkan bibirnya. Ia tahu tak ada yang bisa ia lakukan. Ia tak mungkin memakai masker wajahnya hari itu. Tapi aku bahkan tidak membawa piyamaku. Kita kan sudah jadi pasangan tua. Kenapa kalian masih mau pakai piyama? Serius. Ji Qingyan menggembungkan pipinya dan kembali ke kamar mandi. Ini akan menjadi malam lainnya di mana dia dimanfaatkan, dan dia langsung datang ke pintu Lin Yi. 20 menit kemudian, Ji Qingyan selesai mencuci piring dan masuk ke tempat tidur Lin Yi dengan pakaian dalamnya. Jangan nakal. Tidurlah. Bukankah setiap momen di malam musim semi bernilai 1000 emas? Kamu sudah terluka, jadi apa gunanya punya uang sebanyak itu? Tanya Ji Qingyan. Bagaimana kalau lukamu terbuka? Konon, perpisahan membuat hati semakin sayang. Ji Qingyan pun ingin lebih dekat dengan Lin Yi. Namun, situasi saat ini memang agak unik. Mereka tidak bisa bertindak gegabah. Kalau begitu, tidurlah. Ji Qingyan mencondongkan tubuh ke pelukan Lin Yi dan berbisik, Di Hotel Star Moon di daerah Dongsan. Meskipun itu juga sebuah hotel, ada perbedaan skala yang cukup besar dibandingkan dengan hotel tempat Lin Yi menginap. Meski begitu, hal itu dianggap cukup baik di Kabupaten Dongsan. Kamar 307 di lantai 3. Ada banyak lauk pauk di atas meja. Ada juga 2 kotak bir di lantai dan botol-botol bir kosong di atas meja. Saudara Gao, apakah Anda yakin ingin memberi mereka lebih banyak uang?
Yu Mingming, yang wajahnya memerah, bertanya sambil mabuk sambil memegang rokok. Kalau kita tidak naikkan harganya, saya khawatir kalau mereka benar-benar tidak mau menjualnya, kinerja tim kita akan jauh dari harapan, kata Gao Dexi. Tapi kalau harganya benar-benar naik, kita tidak akan dapat banyak keuntungan lagi. Para pemanen makanan seperti mereka memang tidak mendapatkan banyak penghasilan, tetapi bonus kinerja mereka lumayan. Semakin banyak makanan yang mereka kumpulkan setiap tahun, semakin tinggi prestasi mereka. Selain itu, ada aturan lain. Harga harus murah agar mereka bisa mendapatkan bonus kinerja yang lebih tinggi. Jika mereka menaikkan harganya sekarang, bahkan jika mereka akhirnya mengumpulkan lebih banyak makanan, bonusnya tidak akan banyak. Aku tahu itu, kata Gao Dexi. Tapi aku sudah mengatakannya. Mustahil untuk menarik kembali kata-kataku. Tapi ada masalah lain di sini, kata Yu Mingming. Kalau kita kumpulin makanan sesuai harga baru, kita harus kumpulin semua makanan di Kabupaten Dongsan. Baru bisa dapat sedikit untung. Kalau cuma kumpulin sebagian, mungkin bonusnya juga dapat. Itulah yang lebih saya khawatirkan. Gao Dexi memainkan gelas anggurnya dan berkata, kita masih harus memikirkan cara untuk mengatasi ini. Kalau tidak, pasti masih ada orang-orang serakah yang menunggu anak itu. Tapi dia jelas berbohong. Gandum tidak semahal itu selama bertahun-tahun. Disitulah posisi kami dirugikan, kata Gao Dexi. Memang benar dia penipu. Setelah dia mencuri gandum, kita tetap tidak akan bisa mendapatkan cukup. Ini juga akan merugikan kita. Sialan. Dasar tukang bikin onar. Yu Mingming memarahi, kupikir aku bisa membeli semua biji-bijian dengan harga murah, tapi ternyata aku bertemu seseorang yang merusak rencanaku. Tenang saja. Ini bukan skenario terburuk. Aku akan memikirkan sesuatu. Saudara Gao, apakah menurutmu ada orang di daerah ini yang bisa berbicara untuk kita dan menggerakkan pasar untuk menipu mereka agar menjual makanan kepada kita? Ya, Gao Dexi curiga, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Sejujurnya, manajer kami sepertinya kenal seseorang dari Kabupaten Dongsan. Namanya Zhou Feng. Kudengar dia punya pengaruh besar. 1. 11 hubungi manajer dan tanyakan situasinya. Bab 1502. Hasutan. Keesokan paginya, mereka berdua baru bangun pukul 8. Setelah mandi, mereka pergi sarapan bersama. Apakah kamu punya rencana untuk hari ini? Tanya Ji Qingyan. Semua gabu di ladang sudah dipanen, semuanya sekarang disimpan di lumbung, saya sudah menghubungi orang-orang yang menyimpan gabu dan akan pergi mengambilnya nanti, setelah itu, semuanya akan selesai di sini. Ji Qingyan sangat gembira saat menatap Lin Yi dengan penuh harap. Kamu bisa pulang. Kamu nggak perlu kesini lagi, kan? Kira-kira begitu. Kalaupun aku kembali nanti, itu tidak akan terjadi untuk sesuatu yang besar. Aku tidak perlu tinggal selama ini. Itu bagus. Aku akan menunggumu di hotel. Datang dan temui aku setelah selesai. Ayo kita kembali ke Zonghai bersama. Untuk apa aku kembali ke hotel? Aku sudah check out pagi ini, kata Lin Yi. Ikuti aku ke kantor, kata Lin Yi sambil melihat arlojinya. Orang-orang dari Departemen Penyimpanan Makanan baru akan datang sekitar pukul 10. Jam 1 siang, kemasi barang-barangku dan jemput seseorang. Setelah itu, kita akan berangkat. Ini tempat resmi. Bolehkah aku ke sana? Kenapa tidak? Tanya Lin Yi. Di Kabupaten Dongsan, Sekretaris Wang adalah bosnya, dan saya orang kedua yang memegang komando. Siapa yang bisa mengendalikan saya? Ji Qingyan mengangguk senang. Ditemani Lin Yi untuk bertemu rekan-rekannya membuatnya merasa senang. Itu adalah perasaan pengakuan yang tak terlukiskan. Setelah makan malam, Lin Yi mengantar Ji Qingyan ke gedung kantor daerah. Lin kecil, kapan kamu akan? Li Qingkai berhenti berbicara ketika dia melihat Lin Yi masuk. Ini karena dia melihat Ji Qingyan mengikuti Lin Yi. Li Sijin yang tengah sibuk di depan komputer pun ikut tertegun sejenak. Kakak ini sungguh cantik. Pahanya ramping dan lurus, dan bentuk tubuhnya terawat dengan baik. Lin kecil, ini pacarku, Ji Yanyan. Halo, saudara Li. Ji Qingyan mengangguk. Dalam perjalanan ke sana, Lin Yi menjelaskan struktur kantor kepada Ji Qingyan, yang menduga bahwa orang di depannya adalah Li Qingkai. Gadis itu seharusnya dipanggil Li Sijin. Halo, duduklah, jangan jadi orang asing. Li Sijin tertegun sejenak tetapi segera merasa bahwa itu wajar saja. Saudara Lin adalah pria yang luar biasa, jadi pacarnya tentu bukan orang biasa. Penampilannya begitu mengagumkan, bahkan gadis seperti dia pun merasa iri. Kak Lin, saya sudah mendapatkan dokumen untuk kabupaten. Kapan kita berangkat? Ayo pergi sekarang. Kemudian, Lin Yi membawa barang-barang pribadinya ke mobil dan mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qingkai. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan kembali sebelum tahun baru dan akan menghubunginya melalui telepon jika dia membutuhkan sesuatu.
Setelah mengatur urusan tindak lanjut, dia membawa Jiqingyan dan Li Sijin ke lumbung di Kabupaten Dongsan. Di lumbung daerah Dongsan, ratusan, bahkan ribuan penduduk desa datang ke sini karena hari itu adalah hari untuk menjual gabu mereka. Saat ini, gabu di lumbung sedang diangkut ke truk melalui ban berjalan. 2 truk sudah terisi dan siap berangkat. Orang-orang di depannya hampir terbagi rata menjadi 2 kubu. Salah satu dari mereka siap menjual gandum mereka. Orang-orang ini semua berkumpul. Yu Mingming memilah-milah produksi pangan setiap rumah tangga. Kemudian, ia menghitung jumlah total dan mengemas makanan yang sesuai. Akhirnya, ia membagikan uang tersebut kepada semua orang. Prosesnya sederhana dan jelas, sehingga menghemat banyak waktu semua orang. Namun, lebih banyak orang telah berkumpul di sisi lain. Mereka semua menyaksikan prosesnya. Meskipun harga yang ditawarkan Gao Dexi tidak rendah, kelompok orang lain sehari sebelumnya menawarkan harga yang lebih tinggi lagi, jadi mereka menunggu-nunggu ini. Mereka tidak menjual gandum mereka kepada Gao Dexi dan Yu Mingming sebelumnya. Pengumpulan biji-bijian berjalan tertib. Gao Dexi dan Yu Mingming berdiri di samping dan menatap dingin ke arah kelompok orang lain. Saudara Gao, ini tidak bisa dilakukan, kata Yu Mingming. Kalau dihitung semua, kita baru dapat 1/5 dari jatah makanan. Kapan orang bernama Zhou Feng itu sampai di sini? Dia baru saja mengirimiku pesan WeChat. Dia sedang menyetir ke sini. Mungkin sebentar lagi sampai. Gao Dexi tampak tenang dan santai. Lalu, ia menginjak puntung rokok dan mematikannya. Ayo pergi. Ikuti aku untuk menurunkan harga. Turunkan harga. Kamu akan mengerti saat kamu ikut denganku. Pada saat yang sama, kelompok orang kedua juga berdiskusi tanpa henti. Li Tua, ada apa? Bukankah kau bilang putrimu kenal orang yang mengumpulkan gandum itu? Kenapa dia belum datang ke sini? Orang yang dipanggil Li Tua itu bernama Li Changfa, ayah Li Sijin. Orang-orang yang mengelilinginya semuanya adalah penduduk desa. Ketika mereka mengetahui bahwa seseorang akan mengumpulkan makanan dengan harga tinggi, mereka memberitahu orang-orang tersebut untuk datang dan menjual gandum mereka. Namun, mereka tiba di tempat ini sekitar pukul 6 pagi, tetapi pengumpul gandum belum juga muncul. Selain itu, truk-truk sudah mulai memuat barang, sehingga mereka semakin cemas. Itu karena harga yang ditawarkan pihak lain lumayan. Di sisi lain, harga yang ditawarkan orang-orang yang mereka tunggu sangat tinggi. Rasanya hampir tak masuk akal. Karena alasan-alasan ini, para penonton merasa seperti semut di wajan panas. Saya baru saja bertanya kepada putri saya. Dia bilang dia akan ke sini sebentar lagi. Dia bilang jangan khawatir. Pasti akan ada yang datang mengambilnya. Dia tidak akan berbohong, kata Li Zhangfa. Baiklah, mari kita tunggu. Semua orang tidak punya pilihan selain menunggu. Namun, ketika mereka melihat truk-truk pengangkut gandum di hadapan mereka, kegelisahan di hati mereka menjadi semakin tak tertahankan. Masih menunggu. Gao Dexi berjalan mendekat dan berkata, apakah kamu benar-benar tidak takut ditipu? Putriku sendiri yang mengatakannya padaku. Bagaimana mungkin dia berbohong, kata Li Zhangfa. Itu berarti putrimu juga tertipu, kata Gao Dexi. Aku harus bilang sesuatu. Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Kita tidak bisa tinggal di Kabupaten Dongsan selamanya. Berapapun makanan yang kita kumpulkan hari ini, kita akan pergi malam ini dan tidak akan kembali lagi untuk mengambilnya nanti. Pikirkan baik-baik. Hasutan Gao Dexi membuat orang-orang di pihak Li Zhangfa gelisah. Kalau kedua orang itu tidak datang dan tidak berhasil menjual padinya ke pihak lain sekarang, bukankah mereka akan rugi? Apa yang harus mereka lakukan? Jangan membodohi orang. Putriku bilang dia pasti akan datang untuk mengambil gandum, kata Li Zhangfa tegas. Tentu saja dia akan datang. Aku tahu itu, kata Gao Dexi sambil mengangkat bahu. Mereka menawar dengan harga yang sangat tinggi untuk menipu Anda agar menjual semua gandum Anda, tentu saja mereka akan mengambil semuanya, atau kalau tidak, mengapa mereka repot-repot menipu Anda? Mereka mewakili cadangan gandum Huaxia, badan pemerintah. Apa menurutmu mereka akan menipu kita? Cadangan gandum Huaxia. Apa kalian bodoh? Bagaimana kalian bisa percaya penipuan seperti itu? Gao Dexi dan Yu Mingming tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu pikir orang-orang yang mengumpulkan makanan dari toko itu bebas? Kenapa mereka datang ke sini untuk mengumpulkan biji-bijian? Kamu dari Kabupaten Dongsan, bukan dari Timur Laut. Kenapa mereka mau datang ke sini? Bab 1503. Kebaikan yang dianggap remeh. Perkataan Gao Dexi membuat warga Kabupaten Dongsan kembali panik. Jika mereka tidak menjualnya kepada duo ini, mereka tidak akan mendapat kesempatan lagi di masa mendatang. Lagi pula, kedua orang kemarin kemungkinan besar adalah pembohong. Saya akan menjualnya. Kita punya 3,4 ton jagung hari ini. Cepat hitung harganya untuk saya. Keluarga kita juga akan menjualnya. Berikan aku uangnya. Melihat seseorang ingin menjual makanan,
Li Zhangfa tidak tahan lagi. Bukankah kamu bilang kamu sedang menunggu putriku datang? Apa kamu tidak ingin menghasilkan uang lagi? Kurasa putrimu sudah bekerja sama dengan orang lain untuk menipu uang kita. Jangan bohongi kami lagi. Saudara Liu, kita sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Kapan saya pernah melakukan hal yang begitu tidak manusiawi? Siapa yang bisa memastikannya? Jawab si botak. Kenapa kau tidak memikirkannya? Kenapa cadangan gandum Huaxia datang ke sini untuk mengumpulkan gandum? Lelucon yang buruk. Mereka semua petani. Meskipun tidak terlalu berbudaya, mereka mengenali nama Departemen Pangan Pemerintah. Itu perusahaan negara. Mereka mengumpulkan makanan melalui perusahaan-perusahaan bawahan mereka. Kenapa mereka mau mengumpulkannya sendiri? Jelaslah mereka berbohong. Setelah keributan ini, banyak orang bergabung dengan kubu Gao Dexi. Berdasarkan perhitungan jumlah kepala, 1/5 lainnya telah bergabung dengan kubunya. Namun, ini bukan tujuan Gao Dexi. Ia harus membuat orang-orang di depannya ini menjual semua makanan kepadanya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapat keuntungan. Gao Dexi melihat arlojinya dan berdeham. Begini, ini kesempatan terakhirmu. Kalau kamu tidak menjualnya sekarang, kami tidak akan menawarkan harga ini kalau kamu mau menjualnya nanti. Pilihan ada di tanganmu. Kamu terlalu tidak masuk akal. Harganya sudah ditetapkan. Bagaimana kamu bisa menurunkan harganya lagi, kata seseorang dengan enggan. Anda tidak bisa menyalahkan kami untuk itu, kata Gao Dexi. Saya sudah berusaha keras untuk meminta harga yang lebih sesuai dari perusahaan, tetapi kalian tidak menyukainya. Saya hanya bisa bersikap bisnis dan kembali ke harga semula. Dengan baik, 3/5 penduduk sisanya semuanya berada dalam dilema. Mereka tidak tahu harus memilih apa. Berderak. Tepat pada saat itu, terdengar suara rem. Sebuah truk pikap ringan melaju dari kejauhan. Setelah mobil berhenti, Zhou Feng keluar dari mobil dan berjalan menuju Gao Dexi. Beberapa hari yang lalu, pamannya ditangani, tetapi dia selamat. Meskipun masih bekerja di Kabupaten Dongshan, ia tetap bersikap rendah hati. Ketika bertemu Lin Yi, ia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Direktur Zhou, Anda di sini. Yu Mingming maju untuk menyambutnya. Zhou Feng mengangguk. Ada apa? Sudah selesai. Orang-orang ini tidak mau menjualnya karena dua orang menawar harga kemarin. Harganya 2.600 yuan per ton jagung dan 5.890 yuan per ton kedelai, jadi mereka tidak mau menjualnya kepada kami. Apa katamu, 2.600 yuan per ton jagung dan 5.890 yuan per ton kedelai? Zhou Feng terkejut. Itu omong kosong. Ini lebih dari sekadar omong kosong, kata Gao Dexi. Mereka juga bilang harga tinggi karena Huaxia Grain Reserves datang untuk mengambilnya sendiri. Mereka membodohi orang-orang ini. Itu omong kosong. Gao Dexi tersenyum dan memandang orang-orang dari Kabupaten Dongshan. Perkenalkan, orang di depan Anda ini adalah Direktur Kantor Pembangunan Kabupaten Dongshan. Dia bisa dibilang pejabat di daerah Anda. Percayakah Anda dengan kata-katanya? Tatapan semua orang tertuju pada Zhou Feng, ingin dia memberi mereka jawaban. Begini, apalagi Kabupaten Dongshan, bahkan di timur laut sekalipun, Huaxia Grain Reserves tidak akan pernah datang untuk mengumpulkan biji-bijian. Mereka perusahaan yang sangat besar, mereka tidak punya waktu untuk hal-hal sepele seperti ini. Anak perusahaan mereka yang mengurusi hal-hal seperti ini, kata Zhou Feng. Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa harga yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Yuhang adalah 2.010 per ton jagung dan 5.090 per ton kedelai. Harga seperti 2.600 dan 5.890 yuan mustahil, siapapun yang membeli. Berapa harga gandum di kota? Semua orang agak bingung. Zhou Feng ini seorang pejabat. Dia tidak akan berbohong. Harga yang ditawarkan orang bernama Gao Dexi ini adalah 1.940 per ton jagung dan 4.790 per ton kedelai. Meskipun berbeda dengan harga di kota, hal itu wajar karena mereka juga harus mencari nafkah. Ada biaya tenaga kerja dan biaya perawatan yang harus ditanggung, jadi selisih harga tersebut masih bisa diterima. Yang paling penting, mereka tidak akan mampu berurusan dengan kota itu secara langsung. Terlebih lagi, pihak lain telah menjamin bahwa harga 2.600 yuan dan 5.890 yuan tidak ditawarkan di seluruh Huaxia. Ini juga berarti bahwa kedua orang itu pasti penipu. Kenyataannya, ada dua alasan mengapa harga yang ditawarkan Huaxia Grain Reserves begitu tinggi. Pertama, karena reputasi keluarga Liang. Kedua, jagung dan kedelai di Kabupaten Dongshan mengandung sedikit air. Ketika airnya menguap, beratnya pasti akan berkurang, tetapi mereka menawarkan harga berdasarkan harga gandum premium. Hal ini tentu saja menyebabkan perbedaan harga yang signifikan. Saya akan menjual.
Gara-gara kata-kata Zhou Feng, semua rakyat jelata di Kabupaten Dongsan berbondong-bondong ke sisi Gao Dexi, bersiap menjual semua hasil panen mereka kepadanya. Kenapa kalian pergi? Apa kalian tidak mau cari uang? Tanya Li Zhangfa. Patuali, aku sungguh tidak menyangka kau orang seperti itu, geram seorang pria kurus. Kau benar-benar berkomplot dengan gadismu untuk membohongi kami. Beraninya kau, mana mungkin aku membohongimu. Aku juga tidak mau menjual hasil panenku. Itu karena kalian akan menerima keuntungan. Kalian semua bersekongkol, jadi wajar saja kalau kalian tidak akan rugi. Makanya kalian bohong. Aku tidak percaya kalian mau mencari uang kotor ini. Apa kalian tidak takut karma? HJH. Menghadapi tuduhan semua orang, Li Zhangfa tidak bisa membela diri. Akhirnya, ia tidak mencoba menjelaskan. Dia sudah bicara banyak, tapi mereka tetap tidak percaya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka masih memiliki gandum untuk dijual, jadi mereka mengabaikan Li Zhangfa dan bersiap untuk melunasi hutangnya nanti. Saat ini, selain keluarga inti Li Zhangfa, tak seorang pun lagi yang mempercayainya. Mereka semua berlari ke sisi Gao Dexi. Kamu boleh menjual gandummu, tapi ada sesuatu yang harus kujelaskan padamu, kata Gao Dexi. Saya sudah bilang kalau kamu jual, saya mau beli dengan harga tinggi. Tapi, kamu sudah kehilangan kesempatan, jadi tidak ada cara lain. Saya hanya mau beli dengan harga awal. Jagungnya 1.900 per ton, dan kedelainya 4.700 per ton. Kalau kamu mau jual, datang saja. Hei, ada apa denganmu? Baru beberapa menit dan kamu sudah menurunkan harganya. Bagaimana bisa kamu berbisnis seperti ini? Sudah kubilang, kalian yang menolak menjual. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gao Dexi, yang kini memegang inisiatif, merasa senang dengan dirinya sendiri. Jika Anda merasa harganya terlalu rendah, Anda bisa memilih untuk tidak menjualnya. Saya juga tidak harus menerimanya. Anda bisa perlahan-lahan mencari calon pembeli lain. Semua orang memandang Li Zhangfa dengan marah. Ini semua salahmu, kalau kamu tidak berbohong kepada kami, ini tidak akan terjadi. Bab 1054. Bertemu pria berbaju hitam lagi. Pergi sana. Ning Che tidak marah, dia duduk di tempat tidur sambil tersenyum. Apalagi, dia masih mengenakan pakaian dalamnya. Jiang Qing, aku punya kartu di sakuku. Pergi ke toko kapal dan beli 2 set pakaian. Ning Che menunjuk celananya yang sudah dipotong dan berkata. Ngomong-ngomong, aku pakai celana ukuran 2, tapi ketua timmu lebih besar, karena dia pakai ukuran 2,5. Saya punya uang di sini, jadi saya tidak butuh kartu Anda, kata Jiang Qing sambil tersenyum dan berjalan keluar dengan tenang. Selanjutnya, 2 orang yang dibunuh Lin Yi dibuang ke laut, dan Hunter beserta yang lainnya pingsan. Jimmy, yang telah dilumpuhkan oleh Lin Yi, dibawa kembali oleh Tao Cheng. Pada saat yang sama, kotak hitam juga dibawa kembali. Baru ketika mereka melihat keadaannya yang menyedihkan, Brigade Garda Pusat menyadarinya. Lin Yi benar-benar orang yang kejam. Orang lain menggunakan penyiksaan untuk memeras pengakuan, tetapi dia mengambil nyawa orang. Kotak hitam ini adalah sesuatu yang Jimmy dapatkan sebagai imbalan atas bijihnya. Aku tidak tahu apa isinya. Aku harus membawanya kembali dan menyelidikinya. Melihat cairan biru berminyak di dalamnya, Qiu Yuluo dan yang lainnya merasa gelisah. Pasti luar biasa kalau Jimmy datang sendiri untuk mengurus perdagangan itu. Kau benar-benar berkontribusi kali ini, kata Ning Che. Tapi aku penasaran sekali. Bagaimana kau bisa menaklukkan Jimmy? Levelnya lumayan. Dia sudah di kelas D. Aku juga lumayan, oke. Aku bisa bertahan setidaknya 1 jam setiap kalinya. Qiu Yuluo memutar matanya. Ini 2 hal yang berbeda. Melihat Lin Yi tidak ingin membicarakan hal ini, Qiu Yuluo dan Ning Che tidak bertanya lebih jauh. Ning Che, di sisi lain, menatap Lin Yi dengan penuh arti, seolah ingin menguji levelnya. Sekitar 1 jam kemudian, semuanya beres. Qiu Yuluo melihat arlojinya. Sekarang jam 1 pagi. Kurasa semua orang di kapal sudah tidur. Ayo kita bawa mereka pergi sekarang. Semua orang merespons. Mereka tidak hanya menyelesaikan misi, tetapi juga menemukan mata-mata itu. Hasil misi telah melampaui ekspektasi, jadi semua orang berada dalam suasana hati yang sangat baik. Suasana hening. Rombongan itu naik ke landasan dan bersiap untuk menaiki 2 helikopter yang dibawa Jimmy kembali ke Miami. Begitu mereka naik pesawat pribadi Lin Yi, misinya akan selesai. Ledakan. Kedua helikopter menyalakan mesin mereka bersamaan. Raungan keras yang memekakkan telinga pun terdengar. Ada apa? Ada cahaya di laut, kata Tao Cheng, yang bertugas mengemudikan helikopter. Di mana itu? Tanya Qiu Yuluo. Jam 1 kita. Mengikuti arahan Tao Cheng, orang-orang di helikopter tanpa sadar melihat ke atas.
Memang ada secercah kecurigaan. Beberapa detik kemudian, semua orang menyadari bahwa itu adalah perahu kecil yang mendekat dengan cepat. Ada apa? Apa ada yang akan naik kapal saat ini? Gumam Tao Cheng, tapi ia tidak menanggapinya dengan serius. Ia terus mengendalikan helikopter dan terbang menuju Miami. Sepertinya tidak. Pasti ada yang salah dengan orang ini, kata Qiu Yuluo. Dia menyelinap. Dia memarkir perahu kecil di buritan kuantum. Dia mungkin mencoba menggunakan metode yang tidak biasa untuk naik ke kapal. Tidak mungkin dia anggota staf yang sah. Memang benar pasti ada alasan di balik ketidaknormalan itu, jadi yang lain setuju dengan sudut pandang Qiu Yuluo. Orang normal tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, tak seorang pun terlalu memperhatikan masalah ini. Siapapun orangnya, hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, saat helikopter terbang di atas perahu kecil itu, ekspresi Lin Yi tiba-tiba membeku. Dia melihat seseorang di atas perahu. Dia berpakaian hitam. Dia mengenakan topeng badut. Itu persis sama dengan pria berjubah hitam yang dilihatnya di Gunung Yunjian di Pulau Kyokawa. Mungkinkah itu dia? Lin Yi memiliki pertanyaan yang membara di hatinya. Bahkan dalam mimpinya yang terliar sekalipun, ia tak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi di tempat seperti ini. Lin Yi berkata dengan keras, "Kalian pergi dulu, aku ingin turun." Kembali. Tao Cheng bertanya dengan heran, "Apakah kamu meninggalkan sesuatu?" "Jangan tanya apa-apa lagi. Cepat kembali." Nada bicara Lin Yi hampir seperti memerintah, dan Tao Cheng tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Seperti dugaan Qiu Yu, pria berbaju hitam di perahu kecil itu mengendalikan sebuah drone untuk mengikatkan tali ke pagar. Lalu, seperti tokek, ia memanjat dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah mereka telah menaiki lift. Pada saat ini, helikopter berputar dan kembali ke langit di atas kuantum. "Ada sesuatu yang terjadi. Apa aku perlu ikut denganmu?" tanya Qiu Yuluo. "Ini urusan pribadiku," kata Lin Yi. "Kalian kembali dulu dan lanjutkan sesuai rencana awal. Jangan tunggu aku. Pesawat pribadiku sudah diparkir di Bandara Miami. Bawa saja pulang." Setelah itu, Lin Yi menatap Tao Cheng. "Buka pintunya. Kita masih lebih dari 10 meter dari tanah." "Aku tidak peduli. Buka saja." Tidak seorang pun tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yi, tetapi mereka dapat merasakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Tao Cheng membantu Lin Yi membuka pintu kabin. Saat dia membuka pintu, Lin Yi melompat turun tanpa berpikir. Dia berguling-guling di tanah sebentar sebelum membantu mendistribusikan dampak dari jatuhnya. Setelah menenangkan dirinya, Lin Yi tidak berani membuang waktu sedetik pun dan berlari menuju lift di landasan. Di lantai pertama, Lin Yi bergegas ke dia dan mendapati pria berpakaian hitam itu secara kebetulan telah menghilang ke dalam bayangan di kejauhan, seolah-olah dia bersembunyi dalam kegelapan. Tanpa berpikir, Lin Yi mengejarnya. Namun, saat dia berlari, dia menyadari bayangan hitam itu telah menghilang. Yang ada hanya suara mesin dan angin laut. Lin Yi melihat sekeliling. Pria berbaju hitam itu tidak meninggalkan petunjuk apapun. Jika dia tidak menemukannya di sini, dia akan kembali dengan kegagalan lagi. Tiba-tiba, mata Lin Yi berbinar seolah dia memikirkan sesuatu. Jika menyangkut kapal ini, tidak mungkin orang biasa menjadi sasarannya. Oleh karena itu, jangkauannya akan terbatas pada mereka yang berada di lantai 4 dan di atasnya. Di antara semua turis VIP, Kaya Mitsui pastinya yang memiliki status paling istimewa. Bukan karena dia adalah putri tertua keluarga Mitsui. Sebaliknya, itu karena dia baru saja membuat kesepakatan dengan Jimmy untuk dijibas. Meskipun dia belum yakin, Lin Yi merasa tebakannya benar. Lin Yi tidak ragu-ragu dan berlari menuju lift. Sepanjang perjalanan, dia menelepon Kaya Mitsui. Sayangnya, panggilan itu tidak tersambung. Dia sudah mematikan teleponnya. Suara mendesing. Di dalam lift, Lin Yi berusaha menenangkan diri. Merasa cemas sekarang tidak ada gunanya. Ding dong. Lift berhenti di lantai 5, dan Lin Yi segera berlari keluar. Namun, begitu keluar dari lift, ia melihat asisten Kaya Mitsui, Yoshika Higashino, tergeletak di genangan darah. Ia tak sadarkan diri. Terlebih lagi, pintu kamarnya terbuka lebar. Dia mengumpat dan bergegas menghampiri. Secara kebetulan, dia melihat pria berbaju hitam berlari keluar ruangan sambil membawa kotak hitam yang ditukarkan Kaya Mitsui. Keduanya saling memandang di pintu. Sama seperti pertama kali, lelaki berpakaian hitam itu tersenyum aneh padanya. Bab 1055. Tujuan pria berbaju hitam. Lin Yi tidak tahu apakah itu imajinasinya atau bukan. Meskipun seluruh wajahnya tertutup topeng, dia memberikan kesan seolah sedang tersenyum. Menghadapi Lin Yi lagi, pria berbaju hitam itu tidak memilih melarikan diri seperti pertama kali. Sebaliknya, dia menaruh kotak itu di tanah dan mengaitkan jarinya ke Lin Yi. Lin Yi tersenyum dan merentangkan pergelangan tangannya, siap menyerang kapan saja.
Saat pertama kali bertemu dengannya di Gunung Yunjian, dia masih di kelas E. Dan sekarang, sistem telah memberinya hadiah kekuatan tempur peringkat D. Selain itu, ada juga teknik tempur peringkat E ini meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Menghadapinya lagi, dia tidak takut sama sekali. Pria berbaju hitam itu yang pertama menyerang. Ia melancarkan pukulan lurus. Lin Yi tidak menghindar dan memilih bertarung langsung. Gerakan mereka tidak mencolok sama sekali, dan tinju mereka segera bertabrakan. Kekuatan dahsyat itu memaksa pria berbaju hitam itu mundur selangkah. Lalu, tanpa sadar ia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yi. Tidak seorang pun tahu ekspresi apa yang terpancar di balik topeng itu, tetapi topeng badut itu tampaknya menjadi semakin aneh. Lin Yi mengaitkan jarinya. Lanjutkan. Pria berpakaian hitam itu menggerakkan pergelangan tangannya. Sedetik kemudian, ia melancarkan serangan lain. Namun kali ini, ekspresi Lin Yi berubah drastis. Ini karena ia menyadari bahwa kecepatan dan kekuatan pria berkulit hitam itu telah meningkat. Perasaan tertekan yang membanjiri tubuhnya hanya bisa dirasakan dengan berdiri di depan pria ini. Bok, 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 bok. Hanya dalam hitungan detik, keduanya saling bertukar lusinan gerakan. Di bawah serangan sengit pria berkulit hitam itu, Lin Yi perlahan-lahan berubah dari menyerang menjadi bertahan. Situasi ini sangat merugikannya. Pada saat ini, Lin Yi telah menggunakan semua kartu trufnya. Mereka datang. Saat bertahan, Lin Yi tidak memilih untuk hanya menunggu kematian. Saat dia mundur, dia mencari kesempatan. Suara mendesing. Lin Yi menyadari ada yang salah dan menendang dada pria berpakaian hitam itu. Yang terakhir terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, Lin Yi mengeluarkan pisau bedah dan melemparkannya ke pria berpakaian hitam. Pria berbaju hitam itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Lengannya terluka, tetapi otot dan tulangnya tidak terluka. Jika serangan pertama tidak berhasil, Lin Yi tidak akan bisa melanjutkannya. Pria berpakaian hitam itu mengepalkan tinjunya dan auranya meningkat lagi. Tubuhnya berkelebat, menghindari serangan Lin Yi pada sudut yang sangat sulit. Dengan kecepatan secepat kilat, ia melancarkan serangan siku yang kuat kepada Lin Yi, memperlihatkan gerakan Wing Chun dengan jelas. Bahkan dengan kebugaran fisik Lin Yi, dia merasa seperti tulangnya patah. Pria berbaju hitam itu tidak melanjutkan perlawanannya. Setelah menguasai situasi, ia meraih kotak hitam dan melompat turun dari lantai 5. Kemudian, ia tampak menggunakan parkour untuk mencapai D dalam beberapa detik. Saat Lin Yi bereaksi dan mencoba mengejar mereka, sudah terlambat. Satu orang berada di lantai 5, dan yang lainnya di lantai 1. Sialan, dia lolos lagi. Lin Yi mengumpat sambil merasa marah. Sebagai rekan praktisi, ia juga memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan pria berbaju hitam. Sebelumnya, saat keduanya bertarung di Gunung Yunjian, pria ini jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, mustahil bagi Lin Yi untuk berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu setelah begitu banyak mengalami kemajuan selama kurun waktu ini. Pikiran Lin Yi dipenuhi pertanyaan. Ia memiliki sistem untuk berkembang begitu cepat dalam waktu sesingkat itu, tetapi mengapa pria misterius berbaju hitam ini juga menjadi lebih kuat? Dari mana orang ini berasal? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Dia sudah pergi, jadi tidak ada gunanya memikirkan hal ini lagi. Setelah itu, dia memasuki kamar Kaie Mitsui. Namun, saat dia masuk, dia menyadari bahwa Kaie Mitsui telah pingsan. Untuk mencegah situasinya terbongkar, Lin Yi mengangkat Kaie Mitsui dan pergi, kembali ke kamarnya. Sekitar 1 jam kemudian, Kaie Mitsui sadar kembali. Saat dia melihat Lin Yi, ekspresinya sangat terkejut. "Kenapa kamu di sini? Kemana perginya pria berbaju hitam itu?" "Saya menabraknya, tapi dia kabur saat saya tidak sempat mengejar." "Apa sebenarnya yang terjadi? Bisakah Anda ceritakan?" Lin Yi tidak mengungkapkan detailnya. Ia tidak bermaksud memberitahu Kaie Mitsui bahwa ia mengetahui seluruh prosesnya dan berharap Kaie Mitsui akan menceritakan semuanya. Kaie Mitsui duduk di tempat tidur dan menggosok pelipisnya, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. "Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya sudah tidur, tetapi saya tidak bisa tidur nyenyak ketika saya segera terbangun oleh suara di luar. Ketika saya bangun, saya melihat seorang pria bertopeng hitam bergegas masuk ke kamar saya." Suara mendesing. Kaie Mitsui menarik napas, mencoba menenangkan dirinya. "Kau lihat apa yang terjadi setelah itu?" "Dia mengambil barang-barangku." "Tidakkah kamu mencoba menghentikannya?" "Tidak," kata Kaie Mitsui. "Pria berbaju hitam itu terlalu aneh. Aku tak berani bertindak gegabah. Apa yang terjadi selanjutnya justru semakin menguatkan instingku. Dia bahkan tak memberiku kesempatan untuk mencabut pistolku sebelum membuatku pingsan. Mungkinkah itu salah satu kaki tangan Jimmy? Apa dia bermain curang?" "Itu tidak mungkin," kata Kaie Mitsui.
Jika mereka benar-benar punya rencana seperti itu, mereka tidak perlu melakukan kesepakatan dengan saya sama sekali. Mereka bisa saja datang dan langsung mengambil barangnya. Petik 2. Kau benar, Lin Yi menyetujui dengan santai. Tuan Lin, bagaimana dengan Anda? Mengapa Anda di sini? Saya sedang membicarakan bisnis dengan seseorang di lantai 5. Ketika saya pergi setelah selesai, saya kebetulan melihat pria berpakaian hitam keluar dari kamar Anda. Saya mengejarnya lalu memeriksa Anda. Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Setelah Anda pingsan, saya menggendong Anda kembali, kata Lin Yi. Soal asisten perempuanmu, kau tak perlu khawatir. Aku sudah meminta dokter di kapal untuk membawanya pergi. Dia mengalami patah tulang dan gegar otak. Meski agak serius, dia tidak dalam bahaya. Terima kasih, Tuan Lin. Bukan masalah besar. Bagaimana kamu akan menanganinya? Tidak ada cara untuk mengatasinya. Kaya Mitsui menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sekalipun ada kamera pengawas di kapal, kemungkinan aku mengetahui kebenarannya sangat kecil. Lin Yi tidak mengomentari keputusan Kaya Mitsui. Bahkan dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pria bertopeng ini, jadi bagaimana mungkin Kaya Mitsui bisa menemukan sesuatu. Namun kini, satu hal pasti. Tujuan kemunculan pria berpakaian hitam itu adalah untuk mendapatkan biji bas. Itu telah terjadi di Gunung Yunjian, dan sekarang menjadi seperti ini. Kalau Bat Ore muncul lagi lain kali, dia mungkin akan memperlihatkan dirinya sekali lagi. Namun, yang menyedihkan adalah, kecuali kemampuan Lin Yi meningkat pesat dalam waktu singkat, hasilnya akan tetap sama ketika mereka bertemu lagi. Ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bab 1506. Merasa baik tentang diri sendiri. Jiqingyan berdiri terpaku di tanah karena malu, ekspresinya gelisah. Dia sudah menutupi semuanya dengan sangat baik. Kenapa dia masih bisa mengetahuinya? Kenapa dia seperti ini? Dia sangat ahli dalam deduksi. Kenapa dia tidak jadi detektif saja? Setelah mengeluh dalam hatinya beberapa saat, dia berpura-pura tidak peduli saat berjalan menuju dapur. Kamu bertingkah seperti wanita. Hah, apa hubungannya ini dengan menjadi perempuan? Aku baru saja membuang beberapa barang dan pergi mengunjungimu saat aku sedang tidak ada kegiatan lain. Bagaimana kau tiba-tiba mengubahnya menjadi upaya putus cinta? Kamu bertingkah seperti istri yang pendendam. Apa aku orang seperti itu? Lin Yi tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Di sisi lain, senyum setengah di matanya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan berharap Lin Yi akan membalas. Tapi sekarang, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Saya akan berbelanja besok. Setelah membawakan air, Jiqingyan mengganti topik pembicaraan. Tidak ingin membicarakan apa yang terjadi sehari sebelumnya. Kamu belanja lagi, kata Lin Yi. Kamu sudah pergi 2 kali. Sebelumnya, aku hanya membeli barang untuk kita berdua. Ning Yue akan menikah, dan paman serta bibi akan menghadiri pernikahannya. Tentu saja, kita juga harus mendandani mereka dengan cantik, kata Jiqingyan. Kita harus merawat anak-anak di panti asuhan. Kata-kata Jiqingyan mengingatkan Lin Yi. Kita harus membelikan mereka sesuatu. Lagi pula, kita akan menghadiri pernikahan. Kita tidak bisa membiarkan mereka. Kita harus memastikan mereka terlihat bermartabat. Kita bicarakan ini nanti saat kita kembali ke Yangcheng. Kalau tidak, kita harus mengirim semuanya ke sana. Ini akan sangat merepotkan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Urus saja urusan perusahaan untuk beberapa hari ke depan. Setelah itu, kita akan kembali ke Yangcheng untuk membeli pakaian dan rumah. Masih banyak yang harus kita tangani. Oke, paham. Jiqingyan memetakan pekerjaan yang ada. Cepat. Kita mungkin selesai besok. Kita bisa pulang lusa. Kamu bisa atur apapun yang kamu mau. Tidak masalah kalau butuh 1 atau 2 hari. Dia mengangguk. Ngomong-ngomong, aku ingat sesuatu. Kudengar dari Yuan kalau Lingyun Group akan mengadakan pesta koktail besok untuk menjamu rekan bisnis. Kamu mau ikut? Pesta koktail untuk mitra bisnis. Bukankah kamu meminjam perusahaan di bawah naunganku untuk membahas kesepakatan kayu internasional? Seharusnya untuk ini. Aku ingat sekarang. Pak Tuaki yang memberitahuku, kata Lin Yi. Tapi menurutku itu tidak menarik. Aku tidak mau pergi. Kamu mau pergi? Dia menggeleng. Kalau kamu pergi, aku ikut. Kalau kamu nggak pergi, aku juga nggak ikut. Benar sekali. Seorang suami bernyanyi dan seorang istri mengikutinya. Kemarilah dan cium aku. Jiqingyan tidak menghindar. Malah, ia tersenyum dan mendekatkan wajahnya ke wajah Jiqingyan. Perasaan manis itu kembali dalam sekejap. Persis sama seperti sebelumnya. Malam itu, mereka berdua pergi makan malam barat dan menonton film. Mereka menjalani kencan yang biasa dinikmati orang kebanyakan. Setelah itu,
mereka berbelanja di luar hingga lewat pukul 10. Setelah kembali, Ji Qingyan bahkan mencoba mengganti pakaian Lin Yi. Akan tetapi, tangannya gemetar dan wajahnya menjadi pucat selama proses disinfeksi dan penggantian perban. Lin Yi tidak ingin dia melakukannya, tetapi Ji Qingyan menolak untuk menyerah. Ia sangat yakin bahwa ia akan menjadi seorang istri dan ibu di masa depan. Jika hal sekecil itu saja tidak bisa ia lakukan dengan baik, bagaimana mungkin ia bisa menjadi panutan bagi anaknya? Jangan khawatirkan aku. Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Aku akan baik-baik saja setelah terbiasa, kata Ji Qingyan. Lin Yi tertawa kering dan hampir menangis karena bahagia. Apakah aku mengkhawatirkanmu? Aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda mungkin memperparah cederanya. Setelah lebih dari 1 jam meraba-raba, dia akhirnya berhasil menyelesaikannya. Lihat, aku sudah bilang aku bisa. Apa kau pikir aku tidak tahu apa-apa selain belajar? Ji Qingyan menyombongkan diri. Begini, orang-orang dengan IQ tinggi belajar dengan cepat. Aku menanganinya dengan baik, kan? Kamu bahkan tidak berteriak kesakitan. Ya. Penanganannya baik. Lin Yi tertawa datar. Ini juga karena kebugaran fisiknya jauh melebihi orang biasa. Jika itu orang biasa, mereka mungkin akan mati karena rasa sakitnya. Keesokan paginya, mereka berdua sarapan dan pergi bekerja bersama. Namun, Lin Yi tidak pergi ke Ling Yun Group. Sebaliknya, ia pergi ke rumah Ji Qingyan untuk menemaninya bekerja. Pada saat yang sama, ia membantunya mengurus bisnis perusahaan agar ia tidak terlalu sibuk. Sore harinya, Lin Yi diam-diam pergi ke meja Wang Ying dan melakukannya di kantor. Kapan kamu berangkat? Wang Ying bertanya sambil merapikan gaunnya. Kalau tidak salah, seharusnya besok. Tidak ada lagi yang perlu kulakukan di sini. Baiklah, tunggu aku akan segera kembali. Dengan itu, Wang Ying meninggalkan kantor, meninggalkan Lin Yi di ruangan itu. Sekitar 20 menit kemudian, Wang Ying kembali mengenakan sepatu hak tingginya sambil membawa amplop merah besar di tangannya. Untuk apa ini? Meskipun hubungan kita tidak bisa dipublikasikan, kakak iparmu sudah dianggap separuh kakak iparku. Dia akan segera menikah, jadi aku harus memberinya angpau. Lin Yi merasakan tebalnya angpau merah itu. Ambil kembali. Terima kasih atas kebaikanmu. Simpan saja untuk dirimu sendiri, nanti aku beli sesuatu. Apa, menurutmu itu terlalu sedikit? Tidak juga, tapi gaji bulananmu sudah dibatasi. Sebaiknya kamu simpan sendiri. Meskipun gajiku dibatasi, kau tidak menghitung apa yang kau berikan padaku. Aku tidak kekurangan sebanyak ini. Kurasa aku tidak memberimu banyak. Lin Yi memikirkannya. Dia sudah lama membelikan barang untuknya, dan belum pernah memberinya banyak uang tunai. Bukankah kau sudah memberiku beberapa ratus juta saat yang lalu? Apa kau lupa secepat ini? Wah, Rem, kamu terlalu cepat. Wang Ying menutup mulutnya dan tertawa. Kelinci-kelinci putih besar di depannya juga melompat kegirangan. Baiklah, ambil saja. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku, kata Wang Ying. Kalau bukan karena bantuanmu, aku nggak akan bisa tinggal di Zonghai lagi. Anggap saja aku membalas budimu. Bukankah aku baru saja membalas budi padamu? Bagaimana itu bisa dianggap balasan? Wang Ying menyisir rambutnya. Aku sudah puas kau tidak menganggapku tua. Beri aku kesempatan untuk berterima kasih. Cepat simpan angpaunya. Baiklah kalau begitu. Lin Yi mengambil angpau merah itu. Saya ambil satu saja, sedikit tanda terima kasih sudah sangat berarti, dan makna di baliknya jauh lebih penting. Wang Ying menatap Lin Yi dengan marah, dasar bocah nakal. Setelah Wang Ying beristirahat, Lin Yi kembali ke kantor Ji Qingyan. Waktunya hampir tiba untuk pulang kerja. Malam harinya, mereka pergi makan di luar, lalu berjalan-jalan di tepi sungai. Mereka baru pulang pukul 9 malam. Kemudian, mereka bersiap mengemasi barang-barangnya dan berangkat ke Yangcheng keesokan harinya. Lin Yi, kemari dan lihatlah. Kita akan memakai 2 set gaun ini saat menghadiri pernikahan. Ji Qingyan berdiri di lantai 2, menunjukkan kepada Lin Yi apa yang dikenakannya ke pesta pernikahan. Aku tidak peduli apa yang kamu kenakan di luar. Aku lebih peduli dengan apa yang kamu kenakan di dalam. Bajingan besar. Ji Yanyan berkata dengan bangga. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering. Itu panggilan dari Qi Xianzhao. Namun, saat dia menerima panggilan itu, ekspresi Lin Yi berubah drastis. Kalian di mana? Aku akan ke sana sekarang. Bab 1507. Patahkan satu kaki masing-masing. Menyadari ada yang tidak beres dengan Lin Yi, Ji Qingyan buru-buru menyingkirkan pakaiannya dan menuju ke bawah. Pada saat ini, Lin Yi sudah menutup telepon. Apa yang telah terjadi? Saat makan malam tadi, 2 orang asing menyentuh Yuan Yuan dan Tian Yan. Mereka sudah dibawa ke kantor polisi.
Aku akan ke sana dan melihat apa yang terjadi. Tunggu aku. Aku akan pergi bersamamu. Gantilah pakaianmu. Mereka berdua segera berganti pakaian dan melaju ke kantor polisi. Di kantor polisi, Qi Xianzhao, He Yuanyuan, dan Tian Yan berdiri bersama dan menatap orang-orang di hadapan mereka dengan dingin. Di hadapan mereka bertiga berdiri belasan orang asing. Salah satunya berambut pirang dan bermata biru. Ia sangat tinggi dan berekspresi sinis. Ia sama sekali tidak gugup. Namanya Lemontov, dan dia adalah manajer umum perusahaan Ruxian, Sekbi. Dia adalah perwakilan dari negosiasi tripartit sebelumnya. Di sampingnya berdiri seorang pria berkulit coklat dengan kepala botak yang berkilau dalam cahaya. Dari segi bentuk tubuh dan penampilan, ada perbedaan besar antara dia dan Lemontov. Nama pria itu Dunga. Ia adalah wakil presiden perusahaan Brasil, Bradesco, dan juga salah satu negosiator. Saat bernegosiasi, mereka berdua sudah menunjukkan ketertarikan yang kuat pada He Yuanyuan dan Tian Yan. Ini juga salah satu alasan mengapa kerjasama ini bisa berjalan begitu lancar. Itulah sebabnya mereka menyarankan datang ke Lingyun Group untuk berkunjung dan mencari peluang untuk bergerak. Namun, mereka telah meremehkan karakter He Yuanyuan dan Tian Yan. Tepat saat mereka berdua sedang bersenggolan, sebuah tamparan mendarat di wajah mereka, membuat mereka berdua tertegun di tempat. Akhirnya, Qi Xianzhao memanggil polisi dan Lin Yi. Tatapan Tian Yan menyapu mereka berdua. Ia merasa otak orang asing ini agak tidak normal. Apakah dia benar-benar mengira bahwa mereka adalah Presiden Lin dan semua wanita di dunia adalah mie instan yang bisa menjemput siapapun yang mereka inginkan? Polisi yang berada di tengah pun tidak tahu harus berbuat apa. Lingyun Group adalah perusahaan ternama di Zhonghai. Orang biasa sungguh tak mampu menyinggungnya. Di sisi lain, ada perusahaan asing. Ada serangkaian undang-undang khusus yang mengaturnya, yang tidak dapat ditangani oleh biro tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Sebagai penanggung jawab proyek ini, saya rasa tindakan Anda sangat merusak citra perusahaan. Saya juga berharap Anda dapat memberikan penjelasan yang wajar, kata Qi Xianzhao. Saya tidak melihat apa yang salah dengan apa yang telah kita lakukan. Pengacara Lemontov mengatakan, Tuan Lemontov hanya ingin mengajak Nona He minum, tapi kami tidak menyangka dia akan melakukan kekerasan. Perilaku seperti itu sungguh tidak pantas, jadi kami juga akan meminta pertanggungjawaban Anda. Kamu memeluk pinggangku, dan kamu bilang ini normal. Tentu saja, di tempat asalku, ini adalah etika dasar. Hehe, aku mengerti sekarang. He Yuanyuan melirik pengacara yang berbicara, sejak awal, aku merasa kau seperti darah campuran. Kurasa ibumu dipeluk sampai tertidur oleh aliansi 8 negara. Sungguh mengesankan. Qi Xianzhao, Tian Yan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa melawan Presiden Lin selama 300 ronde tanpa mengalami kerugian. Kedua belah pihak tercengang oleh omelan He Yuanyuan. Lagi pula, dia kan wakil presiden perusahaan besar. Kenapa dia bertingkah seperti preman wanita? Mereka belum pernah melihatnya seperti ini saat mereka bernegosiasi. Direktur He, saya harap Anda dapat menjaga kata-kata Anda, kata pengacara Lemon. Sebagai perwakilan Huaxia, Anda telah melakukan tindakan kekerasan terhadap klien saya. Saya pikir ini sangat tidak sopan. Kami akan mengadukan tindakan Anda nanti. Sesuai ketentuan kontrak yang relevan, kami berhak untuk mengakhiri kesepakatan ini. Saya harap Anda dapat menanggung semua konsekuensinya dan memberikan kompensasi yang layak kepada kami. Kalian ini nggak punya malu, iya. Nggak apa-apa kalau kalian ganggu kami, tapi sekarang malah mengeluh. Kami hanya melakukan hal-hal sesuai hukum dan peraturan. Kami tidak melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Kalian yang salah duluan. Pengacara Lemontov melanjutkan. Dan sebentar lagi, orang-orang dari kedutaan akan terlibat dalam masalah ini. Semua konsekuensinya akan ditanggung olehmu sendiri. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu tentang ini. Grup Lingyun kami tidak akan pernah menyerah dalam masalah ini. Apapun yang terjadi, kami akan menyelesaikannya sampai tuntas, kata Qi Xianzhao. Baiklah, kalau begitu aku akan menemuimu di pengadilan. Pada saat itu, pintu ruang mediasi didorong terbuka, dan Lin Yi dan Ji Qingyan masuk. Yuan, Direktur Tian. Begitu memasuki ruangan, Ji Qingyan segera berlari menghampiri mereka berdua. Apa kabar? Kamu tidak terluka, kan? Tidak juga. Kami menamparkan mereka, lalu saudara Qi menelepon polisi. Itu bagus. Biarkan Lin Yi mengurus sisanya. Halo, Presiden Lin. Saya manajer umum Sekbi Company, Lemontov. Senang bertemu Anda. Lemontov mengulurkan tangannya, ingin mengenalkan dirinya kepada Lin Yi. Tidak perlu berjabat tangan. Lin Yi berbalik dan menatap petugas polisi di sampingnya. Secara umum, bagaimana kalian akan menghadapi situasi seperti ini? Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, mereka akan ditahan selama 72 jam agar kami dapat memperoleh bukti lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.
Tidak perlu repot-repot. Bebaskan mereka. Polisi itu tercengang. Lagi pula, dia presiden perusahaan. Karyawannya telah diintimidasi. Bahkan jika itu untuk menyenangkan klien asing, dia seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Lagi pula, ini perusahaan besar dan bereputasi baik. Jika berita ini sampai terbongkar, insiden ini akan sangat memalukan. Polisi agak bingung, tetapi orang-orang dari Lingyun Group sangat tenang. Mereka adalah orang-orang terdekat Lin Yi dan mengetahui kepribadiannya seperti punggung tangan mereka. Meskipun langkah ini membingungkan, dia pasti punya rencana lain. Presiden Lin, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Ya, biarkan dia pergi. Kita akan membicarakan ini secara pribadi. Karena kamu sudah memutuskan untuk mengobrol secara pribadi, kami tidak akan bicara lagi. Tanda tangani saja formulirnya nanti. Maaf merepotkanmu. Atasan Anda lebih bijaksana dan tahu bagaimana bertindak dengan tepat, kata Lemontov. Sebagai karyawan perusahaan, Anda tidak memikirkan kepentingan perusahaan. Saya rasa Anda tidak akan bisa berkembang lebih jauh di tempat kerja, kata Dunga. Aku ingin memberimu kesempatan, tapi kalian mulai memamerkan kesucian kalian. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri sendiri, kata Lemontov dengan arogan. Setelah insiden seperti ini, bahkan jika kalian berdua datang kepada kami secara proaktif di masa mendatang, tidak akan ada peluang untuk rekonsiliasi. Mengenai kerja sama tiga pihak, kami akan mempertimbangkannya dengan saksama. Tentu saja, apakah ada solusi di kemudian hari sepenuhnya bergantung pada ketulusan Anda. Bagaimana pendapat Anda, Presiden Lin? Lin Yi tidak menanggapi Lemontov tetapi malah menelepon. Bersiaplah. Orang-orang akan segera pergi. Ayo, bertindaklah terhadap orang asing manapun yang kalian lihat. Patahkan satu kaki per orang, tidak perlu menahan diri. Bab 1508. Apakah aku setuju dengan pemulihanmu? Ruang mediasi langsung hening. Tak seorang pun berani berbicara lagi. Lin Yi memasukkan kembali ponselnya ke saku dan tersenyum pada Lemontov dan yang lainnya. Semuanya sudah beres. Kau boleh pergi. Kami tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Apa yang baru saja kau katakan? Apa kau akan mematahkan kaki kami? Tidak, aku tidak menyebut nama kalian. Apa yang kalian takutkan? Tanya Lin Yi. Tapi ada sesuatu yang harus kuingatkan. Keamanan di Huaxia tidak terlalu baik. Sebaiknya kau berhati-hati saat keluar. Tidak baik kalau ada orang asing yang mematahkan kakimu. Kaulah yang mengaturnya, teriak Lemontov. Kalaupun aku yang mengaturnya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa kau punya bukti? Ya. Polisi mendengar semuanya. Lin Yi memiringkan kepalanya dan menatap petugas polisi. Apa yang kamu dengar? Saya tidak mendengar apa-apa. Telinga saya akhir-akhir ini berdenging. Telinga saya tidak berfungsi dengan baik. Kedua polisi itu mendesah. Presiden Lin terlalu kejam. Tak heran ia meminta untuk melepaskan mereka. Ternyata ia merasa jalur hukum terlalu sulit dan siap menanganinya sendiri. Luar biasa. Kamu ada di pihak yang sama. Lin Yi mengangkat alisnya. Ia menjambak rambut Lemontov dan menekannya ke dinding. Memangnya kenapa kalau kita di pihak yang sama? Berani sekali kau menyentuh orang-orangku. Lepaskan Tuan Lemontov. Keempat pengawal Lemontov bergegas maju dan mengepung Lin Yi. Tuan Lin, jangan berpikir kami akan takut hanya karena ini Huaxia. Aku masih punya pengawal di sisiku. Aku tidak takut padamu. Ya, mereka semua pensiunan pasukan khusus, tidak ada gunanya bahkan jika kau menemukan. Seseorang akan datang. Hati-hati jangan sampai kau dipukuli sampai mati oleh pengawalku, teriak Lemontov. Juga, orang-orang dari kedutaan akan segera datang. Kami pasti akan menindaklanjuti masalah ini sampai tuntas. Lin Yi memiringkan kepalanya dan menatap keempat pengawal itu. Lalu, ia membidik salah satu dari mereka dan menendangnya secepat kilat. Yang terakhir mengeluarkan teriakan tragis saat tubuhnya terlempar ke belakang dan menghantam dinding di belakangnya. Dengan suara mendesing, seluruh ruangan tampak berguncang. Sementara itu, pengawal yang ditendang Lin Yi meludahkan darah dan pingsan. Tercengang. Mata Lemontov dan Dunga nyaris keluar dari rongganya. Dia adalah seorang pensiunan anggota pasukan khusus, tetapi dia dilumpuhkan oleh pria ini dengan satu tendangan. Suara mendesing. Bang! Dalam beberapa detik berikutnya, Lin Yi menjatuhkan 3 pengawal Lemontov yang tersisa dengan 2 pukulan dan 1 tendangan. Gerakannya cepat dan lincah. Tak satu pun dari mereka yang bisa berdiri setelah terkena pukulan. Kedua polisi yang berdiri di belakangnya juga ketakutan. Jurus yang digunakan Presiden Lin dapat disebut jurus mematikan. Itu semua adalah teknik tempur yang digunakan oleh pasukan khusus. Tujuan gerakan ini bukanlah untuk mengalahkan lawan, tetapi untuk membunuh mereka. Melihat keempat pengawal itu jatuh ke tanah, wajah Lemontov pucat pasi. Tak ada warna sama sekali, dan ia hampir mengompol. Lin Yi berbalik, menatap Dunga, dan menunjuk pengawalnya. Ini pengawalmu, kan?
Dunga tidak berani berbicara, begitu pula kedua pengawalnya. Mereka tahu level mereka sendiri. Bahkan pengawal Lemontov pun tumbang, dan mereka bahkan bukan tandingan mereka. Jika mereka terburu-buru maju, hasilnya tidak akan baik. Presiden Lin, ini salah paham. Anda tidak bisa melakukan ini. Saat dia mundur, Dunga berkata, kedutaan akan segera datang. Jika Anda memilih untuk tidak melanjutkan masalah ini, konflik ini akan berakhir di sini. Jika tidak, ini akan berubah menjadi insiden internasional. Ini akan merugikan grup Ling Yun Anda. Piek, kau pikir aku begitu peduli? Kau meremehkanku, Lin Yi. Kau benar-benar memukulku. Lin Yi menatap Dunga. Sebaiknya kau berhenti bicara, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Jantung Tian Yan berdebar kencang. Presiden Lin terlalu jantan. Ayo pergi, abaikan orang-orang ini, kata Lin Yi kepada Ji Qingyan dan yang lainnya. Nanti akan ada yang mengurusnya. Oke. Dia mengangguk. Yuan, Nona Tian, ayo pergi. Ayo pergi. Namun, saat semua orang hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar keributan di luar koridor. Tidak lama kemudian, sekelompok orang asing berjas bergegas masuk dari luar. Tuan Bailey. Ketika dia melihat orang yang datang, Dunga bangkit dari tanah dan tersandung ke arah pria berwajah gelap itu. Nama pria itu Bailey, dan dia adalah sekretaris administratif di Kedutaan Besar Basilian. Orang-orang Huaxian ini tidak hanya mengancam kami, tetapi juga memukul kami. Saya ingin menuntut mereka. Jangan bicara dulu. Aku akan mengurus ini setelah aku mengklarifikasi situasinya. Setelah itu, Bailey berjalan ke arah Lin Yi dan mengulurkan tangannya dengan hormat. Presiden Lin, aku benar-benar minta maaf karena telah merepotkanmu. Bisakah kau menceritakan apa yang terjadi? Hati Dunga mencelos saat melihat Bailey bersikap begitu sopan kepada Lin Yi. Apa yang sedang terjadi? Kalau mau tahu detailnya, baca saja pernyataan polisi. Saya tidak punya waktu untuk bicara dengan Anda. Baiklah. Kalau begitu, saya tidak akan membuang-buang waktu Anda, Presiden Lin. Lin Yi mengangguk dan pergi bersama semua orang. Saat itu, ruang mediasi jauh lebih sunyi. Keluarga Deng memandang Bailey. Tuan Bailey, apa yang kau lakukan? Tidak lihat aku dipukuli. Aku tahu, tapi kau pantas dihajar. Ini Huaxia. Kau juga memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau lakukan, kata Bailey. Kamu seharusnya senang dia tidak membunuhmu, karena dia lebih kuat dari yang kamu kira. Ketika dia selesai, Bailey menatap Lemontov. Sama saja denganmu, berhentilah bermimpi, bahkan jika seseorang dari kedutaanmu datang, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Menyerahlah. Petik 2. Kami kekuatan militer. Kami tidak takut pada mereka. Kami berbeda dari kalian. Haha, seberapa kuatkah kamu dibandingkan dengan Mei Guo? Bailey mencibir. Kusarankan kau menahan napas. Setelah meninggalkan kantor polisi, mereka berlima merasa jauh lebih santai. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Yi menatap Tian Yan. Tidak apa-apa, saya bereaksi cukup cepat dan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukan hal gila. Itu bagus. Hei, apa maksudmu? Kenapa kau hanya peduli pada Presiden Tian dan bukan aku? Hei Yuan kesal. Kamu nggak resign. Kamu bukan karyawanku lagi. Kenapa aku harus peduli sama kamu? Sial, aku sudah dipekerjakan kembali. Apakah saya setuju dengan itu? Kalau kau tidak setuju, aku akan melaporkan Ling Yun Group atas tuduhan penggelapan pajak. Kita lihat saja siapa yang mati duluan. Bab 1509. Zhao Kuanfu yang pemarah. Setelah masalah terselesaikan dengan aman, tidak ada yang terburu-buru pulang. Mereka malah membiarkan Lin Yi mengajak mereka karaoke dan bersenang-senang hingga larut malam sebelum pulang. Keesokan paginya, Ji Qingyan bangun pagi-pagi sekali untuk mengemas barang-barangnya. Ia sudah mengemas beberapa set pakaian. Lin Yi tertegun. Apakah Ning Yue akan menikah atau dia? Apakah kamu membawa begitu banyak pakaian untuk mencuri perhatian Ning Yue? Bagaimana mungkin? Secantik apapun pakaian ini, tetap saja tidak seindah gaun pengantinnya. Mustahil untuk merebutnya. Melihat betapa sibuknya Ji Qingyan, Lin Yi sedikit linglung. Jika hari itu tiba, jika Ji Qingyan mengenakan gaun pengantinnya, dia mungkin akan terlihat sangat cantik. Aku mau masak. Kita berangkat setelah selesai makan. Ji Qingyan dengan manis memberi isyarat, oke, dan kembali ke kamar mandi. Setelah pukul 1 siang, mereka berdua selesai merapikan diri dan berangkat ke bandara. Sekitar pukul 5 sore, mereka tiba di panti asuhan. Selain itu, Lin Yi juga menggunakan truk derek untuk mengangkut La Voiture Noise miliknya, bersiap untuk mengendarainya di hari pernikahan mereka. Karena relokasi, panti asuhan telah pindah ke pusat kota Yangcheng. Seluruh apartemen itu milik panti asuhan.
Bahkan ada tembok yang mengelilingi area tersebut. Meskipun area tersebut tidak seluas sebelumnya, namun jauh lebih indah dan mewah. Selain itu, kamar tambahan ini juga menyediakan tempat tinggal yang aman bagi Guo Ningyue dan Wu Feiyue. Mereka tinggal bersama, sehingga mereka tidak perlu menyewa rumah terpisah. Tidak akan menjadi masalah bahkan jika Wu Feiyue menikah di apartemen itu di masa depan. Kakak ipar, kakak laki-laki. Melihat mereka berdua kembali, Guo Ningyue buru-buru berlari dan memeluk Jikingyan. Ia hampir saja mencium pipinya. Aku saudaramu. Kenapa kamu tidak memelukku dulu? Kakak iparku membelikanku mas kawin. Kamu tidak membelikanku apa-apa. Kenapa aku harus memelukmu? Bukankah uang kakak iparmu adalah uangku? Huh. Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi jangan ngomong sembarangan. Kakak iparku juga punya perusahaan. Lucu sekali kalau bilang dia perlu menghabiskan uangmu. Aku akan menendangmu dengan keras. Baiklah. Ibu sudah selesai memasak. Ayo masuk dan makan, kata Wu Feiyue. Selain mereka berdua, Wang Dongdong juga mengikuti Lin Yi dan Jikingyan. Ayo pergi. Aku juga lapar. Rombongan kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Jikingyan bertanya tentang keadaan Wang Dongdong. Dia sama seperti Lin Yi, meskipun sudah lebih dari setahun, dia masih belum bisa melepaskannya sepenuhnya. Setiap kali dia melihat Wang Dongdong, suara dan senyum wanita tua itu akan muncul dalam pikirannya, dan dia tidak dapat mengabaikannya untuk waktu yang lama. Bu, apakah ibu sudah menyiapkan segalanya untuk pernikahannya? Tanya Lin Yi. Saya sudah menyiapkan semuanya. Kita tinggal menunggu mereka menikah, kata Wang Cuiping. Tapi dia bilang masih ada gaun bernama, He, yang belum dibeli, dan dia ingin kamu pergi bersamanya untuk melihatnya. Namanya, Xiu He. Guo Ningyue memegang lengan Jikingyan dan berkata, Kakak ipar, aku berencana memakai Xiu He untuk upacara penyambutan. Kalau sudah waktunya, kamu harus ikut denganku. Aku tidak percaya selera ibu kita. Baiklah, pilih waktu. Aku akan memeriksanya bersamamu. Jikingyan juga sedikit bersemangat. Sejak awal, Jikingyan tidak pernah mampu menahan hal-hal ini. Selain Xiu He dan gaun pengantin, apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah selesai. Kita hanya kekurangan dua hal ini, kata Guo Ningyue sambil tersenyum. Aku hanya menunggumu ikut denganku memilih gaun. Menantu perempuan, kami harus merepotkanmu dengan masalah ini. Ikuti dia untuk memilihnya, kata Wang Cuiping gembira. Setelah membesarkannya bertahun-tahun, akhirnya dia akan menikah. Aku tak perlu mengkhawatirkannya lagi. Sudah berapa tahun kamu membesarkannya? Zhao Kuanfu melempar sumpitnya. Kamu terus mendesak mereka untuk menikah setiap hari, seolah-olah kamu sedang sakit atau semacamnya. Setelah tiba-tiba mengumpat, Zhao Kuanfu berdiri dengan marah dan meninggalkan meja. Jikingyan tertegun sejenak, dan suasana di meja menjadi hening. Ada apa dengan Paman Zhao? Abaikan saja dia. Makanlah udang ini. Segar sekali, kata Wang Cuiping. Ayah kami sudah seperti ini beberapa hari ini. Dia memarahi semua orang di panti asuhan. Wu Feiyue mengangkat gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum. Aku menghindarinya beberapa hari terakhir ini. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku akan dimarahi. Guo Ningyue menusuk dasar mangkuk dengan ekspresi sedih. Aku tidak akan menikah jauh-jauh dari sini dan akan tetap di Yangcheng. Lagi pula, rumah yang kubeli juga tidak jauh. Kenapa ayahku tidak bisa mengerti? Karena itu, kamu tidak perlu memperhatikannya. Dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Lin Yi memegang gelas anggurnya dan berdenting dengan gelas Wu Feiyue. Ia mengerutkan bibir dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa memahami perasaannya. Ayo kita lanjutkan makannya. Dia akan baik-baik saja nanti, kata Lin Yi. Ya. Abaikan saja dia, kata Wang Cuiping. Aku akan mengurusnya nanti. Lin Yi dan Wu Feiyue tersenyum diam-diam. Meskipun mereka dapat memahami perasaan Zhao Kuanfu, mereka tidak dapat sepenuhnya berempati padanya. Meskipun dia bukan putri kandungnya, dia telah membesarkannya selama bertahun-tahun dan tiba-tiba dia akan menikah. Dia jelas tidak bisa menerimanya. Setelah makan, Jikingyan diseret oleh Guo Ningyue untuk berbicara empat mata. Lin Yi menyeret Wu Feiyue keluar, bersiap untuk dipijat. Lil Yi, apakah ini mobilmu? Wu Feiyue hampir ngiler saat melihat La Voiture Noire karya Lin Yi. Mobil super dan wanita selalu sangat menarik bagi pria. Namun, karena truk derek tidak secepat pesawat, Wu Feiyue tidak langsung melihatnya ketika Lin Yi tiba. Aku sudah lama membelinya. Aku membawanya untuk dijadikan mobil pengantin. Lin Yi menyerahkan kunci mobil. Mau berkeliling beberapa putaran. Mobil ini berbeda dari mobil biasa. Aku tidak akan mengendarainya. Bawa saja aku berkeliling. Jika kamu menyukainya, aku akan memberimu mobil itu. Menghadapi Wu Feiyue, Lin Yi tidak pelit. Omong kosong. Aku cuma sopir truk.
Apa gunanya aku menyetir ini? Wu Feiyue berkata, ayo pergi. Ajak aku jalan-jalan. Aku belum pernah naik motor. Ayo pergi. Kemudian, Lin Yi membawa Wu Feiyue keluar jalan-jalan dan menemukan pemandian tempat mereka bisa bersantai. Kakak, bagaimana kabarmu sekarang? Sudah memikirkan pernikahan? Tanya Lin Yi saat dipijat. Mereka berdua biasanya tetap berhubungan, tetapi itu semua tentang pekerjaan. Mereka tidak tahu banyak tentang kehidupan pribadi masing-masing. Aku baru saja bertemu seseorang, kata Wu Feiyue malu-malu, tapi belum pasti. Tidak perlu terburu-buru. Hah, kamu ketemu seseorang. Lin Yi tertarik. Dari mana? Apa pekerjaannya? Ingat waktu aku mengangkut kargo di pabrik kayu. Keluarganya punya tempat cuci mobil di dekat sini. Dia kurang pandai belajar dan putus sekolah setelah SMP. Lalu, dia mulai membantu di rumah. Melalui berbagai interaksi, kami jadi saling mengenal. Bagus. Ayo kita pergi menemuinya. Mau lihat apa? Kamu nggak tahu jam berapa? Baru jam 8. Apa yang perlu ditakutkan, kata Lin Yi. Kebetulan, mobilnya juga kotor. Aku akan mencucinya dulu. Bab 1510. Saudaranya cukup kaya. Kenapa kamu mau cuci mobil? Jangan ribut. Lihat dirimu. Aku sedang membicarakan hal serius. Kenapa kau ribut-ribut, kata Lin Yi. Bukannya aku tidak mau bayar, tapi kamu tidak mengizinkanku membersihkan mobilku. Lin Yi tidak ingin terlalu banyak bertanya tentang kehidupan pribadi Wu Feiyue. Lagi pula, dia adalah kakak laki-lakinya, dan dia tidak berhak menyelidikinya. Namun, ibunya yang tak berdaya mengiriminya pesan WeChat setiap hari untuk menanyakan hal ini. Awalnya Lin Yi tidak mau menerima pekerjaan ini, tapi kalau tidak, dia akan dimarahi. Dia tidak punya pilihan. Banyak banget tempat cuci mobil. Kenapa harus ke tempatnya? Bukankah aku yang menentukan di mana aku akan mencuci mobilku? Lin Yi berdiri dan berkata, aku akan pergi dan melihatnya. Tak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Silakan saja. Lagi pula kamu tidak tahu di mana itu. Tapi aku tahu di mana kamu bekerja. Aku akan mencari ke semua tempat cuci mobil terdekat. Kurasa aku tidak akan bisa menemukannya. Hei, kapan kamu jadi kepo banget? Bagaimana ini bisa disebut usil? Apa aku tidak boleh mengunjungi calon adik iparku? Melihat Lin Yi mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar, Wu Feiyue tidak punya pilihan selain mengikutinya. Setelah pergi, Wu Feiyue masuk ke mobil terlebih dahulu. Lin Yi pergi ke toko minuman keras terdekat dan membeli 2 botol Maotai dan 2 botol rokok Zonghua sebagai hadiah. Menurut Wang Cuiping, pernikahan bukanlah urusan 2 orang. Pernikahan adalah urusan 2 keluarga. Keberhasilan mereka juga bergantung pada bagaimana orang tua pihak lain. Jika mereka hanya pengacau dan terus-menerus membuat masalah bagi pasangan, hidup mereka tidak akan bahagia. Oleh karena itu, Lin Yi harus menemui mereka hari ini. Semuanya belum pasti. Katakan padaku, kenapa kau terburu-buru? Tanya Wu Feiyue setelah masuk ke mobil. Jika Ning Yue mengatakan itu tidak resmi, aku akan mempercayainya, tapi kata-katamu tidak berbobot, kata Lin Yi sambil tersenyum. Fakta bahwa kamu juga mengatakan ini membuatku menyadari bahwa kalian berdua benar-benar sangat mirip. Setelah itu, Lin Yi memeriksa alamat di ponselnya dan melaju ke sana. Pabrik kayu Yang Cheng Singlong terletak di pinggir kota. Luas keseluruhan pabrik sekitar 2000 meter persegi, yang dianggap cukup besar di Yang Cheng. Meski sudah lewat pukul 9, pabrik masih terang benderang. Truk-truk besar keluar masuk. Setelah dimuat, barang-barang didistribusikan ke seluruh negeri. Bisnis Wu Feiyue adalah mengambil barang di sini dan mengirimkannya ke pembeli. Karena atasannya memperkenalkannya secara khusus, manajer pabrik merawatnya dengan baik dan memberinya beberapa pekerjaan besar. Bahkan ketika pasar sedang tidak bagus, ia bisa mendapatkan 8 hingga 9 ribu yuan sebulan, yang berarti sekitar 100 ribu yuan setahun. Itu dianggap tawaran yang bagus. Perusahaan mobil ginseng terletak di pintu masuk pabrik kayu, sekitar 50 meter di sebelah kanan pabrik. Meskipun sudah lewat pukul 9, toko itu tidak tutup, seperti halnya tempat penjualan kayu. Biasanya, toko itu baru tutup pukul 11 setiap hari. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang sedang duduk mengelilingi meja makan dan makan di pintu masuk dealer mobil. Hidangannya sangat ringan. Mereka menumis kubis dan merebus sup ikan. Hidangan utamanya adalah roti kukus. Di samping pasangan parubaya itu duduk seorang perempuan muda yang tampak berusia 30-an. Ia tidak tinggi dan berambut pendek. Namun, ia tidak jelek dan memiliki sedikit lemak bayi di wajahnya. Ia melahap setiap suapan perlahan, membuatnya tampak rapi dan anggun. Nama wanita itu adalah Sun Lili, dan dia adalah pacar baru Wu Feiyue. Nak, aku lihat kamu akhir-akhir ini cukup dekat dengan sopir truk itu. Apa kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku?
Orang yang berbicara adalah Ibu Sun Lili, Ma Xiujuan. Rambutnya sudah memutih di pelipisnya, dan ia sudah tua. Sun Lili tertegun dan berkata dengan santai. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Kulihat dia sering datang untuk mencuci mobilnya akhir-akhir ini. Setiap kali, kalian berdua mengobrol dan tertawa. Kadang-kadang, kalian tidak di rumah di siang hari. Apa kalian berkencan dengannya? Sun Lili memutar matanya. Bu, apa pendapatmu tentang dia? Dia cukup baik. Dia sederhana dan jujur. Sekali lihat saja, kita bisa tahu dia orang yang jujur. Kalau begitu, Anda tidak punya keberatan. Bagaimana mungkin aku tidak keberatan, kata Ma Xiujuan. Karena kamu sedang mencari, sebaiknya kamu luangkan waktu dan lihat apakah kamu bisa menemukan seseorang yang punya rumah. Kalian harus introspeksi. Dengan situasiku saat ini, siapa yang punya rumah akan tertarik padaku, kata Sun Lili. Lagi pula, keluarga kami berbisnis cuci mobil. Menikah dengan keluarga kaya yang punya rumah itu rasanya tidak cocok. Kalau aku menikah, bukankah aku akan sengsara? Aku mengerti alasan ini, tapi ayahmu dan aku sudah berjuang keras sepanjang hidup kami. Aku tidak ingin kamu berakhir seperti kami. Jika kamu menemukan seseorang dengan kondisi yang sedikit lebih baik, hidupmu akan lebih mudah di masa depan, jawab ibunya. Ma Xiujuan bukanlah orang yang materialistis, tetapi cinta itu egois. Tentu saja, ia berharap putrinya dapat menemukan keluarga yang baik dan menjalani kehidupan yang baik. Hal ini dapat dimengerti. Sebenarnya, dia sebelumnya punya kesempatan untuk meraup untung besar, tapi dia tidak memanfaatkannya. Dia ingin menghasilkan uang dengan tangannya sendiri, kata Sun Lili. Itulah yang aku suka darinya. Kesempatan apa untuk menghasilkan banyak uang? Dia punya adik laki-laki yang selalu di Zonghai. Kudengar dia cukup kaya. Jika suatu hari, hidup kita tidak berjalan baik, kita harus bisa mendapatkan bantuan dari adiknya. Benarkah? Seberapa kaya? Dia tidak membicarakan hal ini secara detail, jadi aku tidak terlalu memperhatikannya, gumam Sun Lili. Kudengar dia cukup kaya. Dia mengendarai mobil sport di Zonghai dan tinggal di villa. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa seperti kita. Fakta bahwa dia tinggal di villa itu menakjubkan. Setiap kali kakaknya disebut-sebut, dia jadi bangga. Pasti dia baik-baik saja, kata Sun Lili. Tapi kalau kita berdua bersama, kita juga bisa bekerja keras. Hari-hari kita juga tidak akan buruk. Jangan khawatir. Ma Xiujuan mengangguk. Meskipun Wu Feiyue agak miskin, dia orang yang jujur. Jika putrinya mengikuti pria ini, dia mungkin tidak akan menderita. Nenek, sebagai seorang ibu, kamu harus lebih berhati-hati. Hati-hati, Lili tidak tertipu. Orang yang berbicara juga seorang wanita parubaya. Ia sedang duduk di pintu masuk restoran terdekat, mencuci piring. Bagaimana mungkin aku bisa tertipu? Coba pikirkan. Kalau anak yang disebut adik Wu Feiyue itu benar-benar sekaya itu, kenapa dia harus mengangkut kayu dan berkendara kemana-mana? Nama wanita itu adalah Zhang Hongxia, dan dia adalah bos wanita di restoran itu. Sudah lama ia ingin menjodohkan putranya dengan Sun Lili, namun tak pernah berhasil. Terlebih lagi, selama periode ini, Sun Lili sangat dekat dengan Wu Feiyue, dan diam-diam ia memperhatikan dan mengetahui beberapa informasi tentang Wu Feiyue. Dia punya tangan dan kakinya sendiri. Kenapa dia butuh bantuan orang lain? Tanya Sun Lili. Itu adiknya. Dia bukan orang luar atau makhluk mistis, kata Zhang Hongxia. Kurasa dia mungkin sedang membodohimu. Kau harus berhati-hati agar tidak tertipu. Pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Kau harus menemukan seseorang yang bisa merawatmu dengan baik. Kurasa anak itu tidak akan mampu melakukannya. Dia cerewet. Dia bahkan mungkin akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepadamu di masa depan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.